Ya, tentunya kami di Bank DBS, kami melakukan, kami menyikapi dengan sangat, dengan hati-hati dan cermat terhadap pergerakan suku bunga ini. Kita tahu suku bunga Fed ini dapat berdampak berbagai faktor secara global. Contohnya ya suku bunga US dollar yang jelas meningkat dan ini mempengaruhi harga dari lending dan borrowing. Juga kita memantau pergerakan suku bunga negara lain, mata uang lain, yang dimana pastinya negara akan memantau kredit spread mereka terhadap US dollar, dan juga banyak inflationary push di masing-masing negara. Dan yang terutama juga yang terakhir adalah kita memantau likuiditas. Mhm. Oke. Nah, tapi kalau dari kacamata Anda juga sendiri, Pak, ya, melihat juga bahwa agresivitas dari The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan yang setiap kali melakukan FOMC, apakah akan makin terbuka lebar atau justru semakin mau menutup tahun 2022 ini akan semakin mengecil begitu agresivitasnya? Ya, memang ini di tahun lalu kita melihat mungkin equal di tahun 2022 dari tahun 2023, namun sekarang kami melihat bahwa agresivitas The Fed akan mempertahankan agresivitas mereka di sisa tahun ini, di 4 kali meeting tahun ini. Saya pikir begitu dan akan berkurang di tahun 2023. Jadi mereka akan front load kenaikan suku bunga dollar Fed ini di tahun 2022. Mhm. Dan kalau kita lihat sekarang banyak masih ada kalangan di pasar memantau mungkin ending di 2,75%. Namun saat ini ekspektasi memungkinkan bisa mencapai bahkan lebih sampai 3,5, 3,75, ya di mana itu sejalan yang Fed bilang mungkin bisa 50 basis point di tiap kali meeting dan Mhm. atau 1 kali 25 basis point. Mhm. Oke, tapi kalau dari ekspektasi Anda sampai menutup tahun 2022 ini untuk suku bunga acuan The Fed di rentang berapa? Kalau ya kalau Fed Fund Future sudah price in sampai 3,8%, jadi mungkin ini akan di atas 3,5%. Ya. Mhm. Oke, Pak, seiring dengan ketidakpastian secara global yang terus berkepanjangan, apakah memang ada indikasi dari bank begitu untuk berupaya menambah likuiditas dolar dan juga cukup berhati-hati sebenarnya terhadap exposure kredit falas? Apakah atau justru mungkin akan lebih selektif begitu Pak dengan exposure kredit jangka panjang? Hmm. Untuk Bank DBS, kami dalam pengelolaan likuiditas dolar itu, kami selalu hati-hati, terutama karena dolar bukan domestic currency kita. Jadi kita menjaga yang namanya ketahanan likuiditas dolar secara konsisten. Dan kita tahu bahwa likuiditas dolar itu banyak dipengaruhi oleh pergerakan faktor di secara global. Nah, untuk ketahanan ketahanan likuiditas dolar kami ini, kami menjaga secara dinamis. Jadi kita melihat pergerakan faktor likuiditas di pasar sehingga kami secara dinamis, sehingga kita tidak menutup pertumbuhan kredit falas kami. Jadi kita tetap bisa mensupport pertumbuhan kredit falas kami dan juga melakukan optimisasi. Untuk jangka waktu tenor itu pertumbuhan kredit untuk kredit jangka waktu itu kita sesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan yang pastinya kita akan review. Namun terutama kita tuh masuk ke pertumbuhan kredit kami sesuai dengan target market kami. Mhm. Oke, Pak, tapi kalau kita menimbang dengan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi secara global juga, untuk evaluasi dari Bank DBS Indonesia seperti apa melihat kondisi likuiditas saat ini, Pak? Um,
Kondisi likuiditas kalau kita bicara domestic currency itu sangat terjaga dan masih sangat banyak, sangat banyak. Jadi itu sangat mendukung, pertumbuhan kredit, pertumbuhan penyaluran dana di mata uang rupiah. Hal yang dipantau memang untuk, likuiditas mata uang asing atau terutama, dolar, di mana baru, terkait dengan kenaikan suku bunga Fed ini, eee itu yang kita pantau. Tapi kalau untuk di bank DBS kita tuh melakukan manajemen, risiko likuiditas secara konsisten dan hati-hati. Eee, kita menjaga ketahanan likuiditas kita, ada buffer, dan kita juga melakukan buku kami cukup diversifikasi baik secara, sumber dana, produk, mata uang, jangka waktu, dan juga customers. Jadi itu yang kita lakukan.